Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi. Jawabannya iya, sabahun nur. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Jawabannya bi khair walhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah, hari ini adalah pelajaran kedua kita untuk pelajaran bahasa Arab. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu masih tentang unwan, artinya alamat. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita akan memasuki pelajaran. Sebelum melanjutkan, masih hafal lagunya yang minggu lalu? Iya dong, masih hafal semuanya. Kalau begitu kita menyanyikan sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, faqa'ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana, faqa'ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Alhamdulillah, semuanya masih hafal semuanya. Baiklah, sekarang kita masuk pelajaran kita yang baru, masih dengan topik atau judul yang sama tentang alamat. Di sini di halaman 18, silahkan dibuka bukunya. Halaman 18, halaman 16 ya. Halaman 16 kita akan bahas. Di sini ada perintah bagian alif, unzur waqra. Lihatlah dan bacalah. Berarti kalian disuruh melihat dan membaca. Cermati dan baca. Bacalah bacaan ini dengan bacaan yang baik dan benar. Berarti bacaan ini mau kalian baca. Nanti kalian baca dengan bacaan yang bagus. Ya, bukan sekedar baca tapi berintonasi seperti kita membaca suatu bacaan. Karena ini bacaan tapi dalam bahasa Arab. Sediakan juga pulpennya, nanti kita artikan ini. Sekarang kita baca sama-sama, Bapak dulu yang bacakan, baru kalian ikuti. Hadza unwani. Hadza unwani. Ismi Hasan. Ismi Hasan. Ana tilmizun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Ana tilmizun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Al madrasatu fi syari'i Sukarno raqamu 10. Lewati nomornya. Asyara sama dengan ini 10. Wa raqamul hatifi. Wa raqamul hatifi. Nah, ini nanti kita bahas Arabkan pas mengerjemahkan. Sifrun itsnan samaniya khamsa arba'a wahid itsnan khamsa sab'a khamsa. Hadza baiti. Hadza baiti. Baiti qaribum minal madrasati. Baiti qaribum minal madrasati. Baiti fi syari'i Ahmad yani raqamu 3. Baiti fi syari'i Ahmad yani
raqamu thalatha. Lanjut. Hadza sadiqi. Hadza sadiqi ismuhu Husainun. Ismuhu Husainun. Huwa tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil ahliyah. Huwa tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil ahliyah. Al madrasatu fisyari'i Imam Bunjul raqamu khamsah. Al madrasatu fisyari'i Imam Bunjul raqamu khamsah. Raqamu hatifiha Sifrun Ithnan Samaniya khamsah Sab'a wahid Khamsah Thalatha tis'a Ithnan. Wa baitu Husainin Fisyari'i Hasanuddin raqamu thalatha. Wa hadhihi sadiqati ismuha Aisyah. Hiya tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Hiya tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Wa unwanu baitiha fisyari'i Sudirman raqamu thamaniyah. Alhamdulillah, kita sudah bacakan sama-sama tadi. Semoga anak-anakku semua bisa juga membacanya dengan baik. Sekarang kita mengartikan, karena nanti di bawah ini akan ada soal yang dimana jawabannya akan ada di bacaan ini. Maka artikanlah dengan baik. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan bisa jadi nanti tidak bisa jawab. Kita artikan dulu judulnya. Hadza unwani. Hadza artinya ini. Unwani artinya alamatku. Pak, bukannya alamat itu adalah unwanu. Unwanu kata dasarnya, tapi ditambah ya sukun, kata ganti kepunyaanku. Nanti unwanu alamat tambah ya sukun unwani, jadi alamatku. Ini alamatku. Ini kata siapa? Ini yang memperkenalkan alamatnya adalah, kita lihat siapa. Ismi Hasan. Nama saya Hasan. Berarti yang memperkenalkan di sini alamatnya adalah Hasan. Ismi Hasan. Namaku Hasan. Ana tilmizun. Saya seorang murid atau seorang siswa. Kalau perempuan maka menggunakan tilmizatun. Tapi karena Hasan ini laki-laki maka ana tilmizun. Saya seorang siswa. Seorang itu kata tambah aja ya. Fil madrasati, di sekolah. Fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Nah, ini di madrasah ibtidaiyah, maksudnya di MI Islam negeri. Ya, madrasah ibtidaiyah negeri. Kalau seperti kita ini di Hajar Rabiat swasta, ada yang negeri. Seperti Min 1 yang ada di Gang Musola, itu negeri. Selanjutnya, al-madrasatu, sekolah. Jadi bahasa Arabnya sekolah adalah madrasah. Al-madrasatu sekolah, fisyari'i, di jalan. Fisyari'i, di jalan.
Soekarno, Jalan Soekarno, rokomu nomor 10, asyaratun 10. Lanjut. Warokomul hatifi. Dan nomor telepon, ini bukan nomor teleponnya si Hasan, tapi ini nomor telepon sekolahnya ya. Warokomul hatifi. Ini 0285412575. Kalau dalam bahasa Arab, sifrun ifnan samaniyah khamsa arba'a wahid ithnain khamsa sab'a khamsa. Hadza, lanjutnya hadza baiti. Hadza artinya ini, baiti rumahku. Maka tadi ditambah juga ya sukun, maka menjadi rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Kata Hasan, ini rumahku. Baiti, rumahku, qaribum minal madrasati. Qaribun artinya dekat. Rumahku dekat, minal dari sekolah. Berarti rumahku dekat dari sekolah. Berarti rumahnya Hasan di sini dekat dari sekolah. Tadi alamat rumahnya ada di Jalan Soekarno. Alamat sekolahnya ini ya. Ada di Jalan Soekarno nomor 10. Baiti fi syari. Lanjut. Baiti rumahku fi di syari jalan. Rumahku di jalan Ahmad Yani. Rumahku di jalan Ahmad Yani. Rokomu salasa. Nomor 3. Hadza sadiqi. Hadza ini sadiqi, temanku atau sahabatku. Ini temanku atau sahabatku sadiqi. Berarti di sini yang dimaksud adalah temannya yang laki-laki. Kalau perempuan sadiqati. Nah, karena laki-laki maka hadza sadiqi. Ini sahabatku atau ini temanku. Ismuhu Husain. Namanya Husain. Jadi namanya temannya Hasan adalah Husain. Huwa tilmizun. Dia seorang siswa atau seorang murid. Di mana dia kira-kira sekolah si Husain ini? Fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil ahliyah. Dia seorang murid di MI Madrasah Ibtidaiyah Islam swasta. Ternyata sekolahnya si Husain seperti sekolah kita juga, swasta. Lanjut. Al-madrasatu sekolah. Nah, di mana kira-kira sekolahnya si Husain ini letaknya? Alamat sekolah Husain. Sekolah Fisyari di jalan Imam Bonjol. Sekolah Husain berada di jalan Imam Bonjol. Fisyari di jalan Imam Bonjol. Rokomu nomor hamsatun. Hamsatun artinya 5. Lanjut. Rokomu hatifiha. Nomor telepon sekolahnya ini 0285715392. Dalam bahasa Arab, Syifrun ithnan samaniya khamsa sab'a wahid khamsa thalatha tis'a ithnan. Lanjut. Wa baitu Husain, wa dan baitu rumah dan rumah Husain. Di mana letak rumah Husain? Fi syari di jalan, syari jalan. Hasanuddin. Rumah Husain berada di jalan Hasanuddin. Rokamu nomor salasa. Nomor 3 juga ternyata.
Lanjut. Wa hadhihi shadiqati. Wa dan hazihi ini tapi peruntukan untuk perempuan. Pasti shadiqati. Tadi kalau laki-laki shadiqi. Kalau perempuan teman perempuannya shadiqati. Tambah marbutah di belakang. Baru ya sukun. Shadiqati. Kalau seharusnya kalau laki-laki shadiqun, kalau perempuan shadiqatun. Maka wa hadhihi shadiqati dan ini temanku, teman perempuannya di sini maksudnya ya, atau sahabatku. Ismuha, kalau laki-laki menggunakan ismuhu, namanya kata ganti kepunyaannya. Kalau perempuan ha. Kalau kemarin namamu, alamatmu ka atau ki. Kalau nya kepunyaannya, rumahnya, sekolahnya, ismuhu atau ismuha. Ini ismuha namanya, siapa namanya teman perempuannya? Aisyah. Oh, temannya Hasan, perempuan namanya Aisyah. Hiya tilmizatun. Dia seorang siswi atau murid. Fil madrasati di sekolah ibtidaiyal islamiyatil hukumiyah. Oh, ternyata dia seorang murid di madrasah ibtidaiyah atau di MI Islam negeri. Oh, dia di sekolah MI juga, berarti sama-sama sekolah di MI tapi ada yang negeri, ada yang swasta. Kalau si Aisyah ini di negeri lagi. Wa unwanu dan alamat baitiha rumahnya. Berarti alamat rumahnya siapa ini? Alamat rumahnya si Aisyah di mana? Wa unwanu baitiha, alamat rumahnya fi syari, di jalan mana? Sudirman, rokomu nomor 8. Berarti dan alamat rumahnya siapa di sini? Aisyah di Jalan Sudirman, rokomu nomor 8. Itulah tadi artinya. Kalau terlalu cepat penjelasan Bapak bisa nanti diulang-ulang videonya. Biar dapat artinya dengan baik. Itulah tadi cerita. Ternyata Hasan memperkenalkan dirinya dengan alamatnya, sekolah di mana dia, nomor telepon sekolahnya, dan alamat rumahnya di mana. Dan ada temannya laki-laki yang namanya Husain dan teman perempuannya namanya Aisyah. Semuanya dikenalkan alamatnya di mana. Oke, sekarang kita masuk mau menjawab ini. Bapak bantu aja terjemahkan, artikan soalnya, nanti kalian jawab sesuai dengan bacaan di atas. Iqra wa ajib, dengar dan jawab. Ini tentang soal yang ini ya, soal. Nomor 1. Ma'unwanu sama dengan tanya alamat. Di mana alamat atau apa alamat? Ma'unwanu madrasati Hasan. Tadi ini sudah ada jawabannya. Apa alamat sekolah Hasan, atau di mana alamat sekolah Hasan? Di mana alamat sekolah Hasan? Jawabannya ada di bacaan tadi. Lanjut nomor 2. Hal baitu apakah rumah? Hal baitu Hasan, apakah rumah Hasan qoribun minal madrasati? Apakah rumah Hasan qoribun dekat mina dari sekolah? Apakah rumah Hasan dekat dari sekolah? Ada tadi. Tapi sekarang pertanyaannya hal. Bagaimana kalau jawabannya? Jawabannya seperti ini. Kalau pertanyaannya hal atau apakah, jawabannya seperti ini. Bapak kasih contoh aja ya. Kalau Bapak langsung jawabkan kan, keenakan nanti. Jadi Bapak contohkan aja. Kalau pertanyaan hal, apakah? Contoh, apakah si Dinda tinggal di Soekarno-Hatta? Pasti jawabannya Dinda mengatakan, iya, saya tinggal atau Dinda tinggal di Soekarno-Hatta. Atau bertanya, apakah ini rumahnya
Ahmad Hudatur Rahman? Bukan. Ini rumah Ahmad Julhafi. Nah, berarti kalau apakah hal ini cuma dua antara na'am atau la? Nah, tapi bagaimana penggunaannya tadi? Soalnya apakah rumah Hasan dekat dari sekolah? Nah, bagaimana? Oke. Hal haza baituka. Ini ka berarti rumahmu. Apakah ini rumahmu? Kalau ada ka-nya berarti kepunyaanmu. Bertanya kepada, baru kita jawab kepunyaanku pasti. Hal hadza baituka, apakah ini rumahmu? Kalau betul kita jawab na'am. Nah, kalau jadi betul, misalnya apakah rumahmu jauh dari sekolah? Na'am, betul. Nah, kalau betul, kita tinggal tulis kembali dari kata haza sampai baituka. Tapi karena baituka ini kepunyaanmu, kita mau jawab kepunyaanku, apakah ini rumahmu? Iya, ini rumahmu. Kan salah. Harusnya ini rumahku. Maka dari ka menjadi ya sukun. Ini pelajaran kelas 3 dulu. Insya Allah masih ingat. Tapi ada temannya yang baru, kita jelaskan lagi. Nah, jadi kalau jawabannya iya, na'am. Na'am artinya iya, betul. Ya. Maka ditulis kembali dari kata setelah hal sampai yang terakhir. Tapi kalau ada tulisannya ka atau ki, maka diganti dengan ya sukun. Ka ataupun ki diganti dengan ya sukun. Ya, itu kalau ka-nya di akhir atau ki. Tapi bagaimana kalau tidak? Apakah ini rumahmu? Lah, bukan. Apakah rumahmu jadi di sekolah? Tidak. Lah, tidak. Tidak. Hadza baitu. Ini bukan bait ya, tapi baitu. Ini rumah Ahmad. Apakah ini rumahmu? Bukan, ini rumah Ahmad. Maka hilanglah ka-nya. Dan ya sukun juga tidak masuk. Karena bukan rumahku, bukan rumahmu juga. Maka kembali ke kata dasarnya, baitu rumah. Bukan, ini rumah Ahmad. Pasti sudah ada gambaran bagaimana caranya jawab tadi nomor 2. Nah, misalnya tidak pakai ka. Hal haza baitu Ahmad. Apakah ini rumah Ahmad? Iya, kalau betul. Iya, na'am. Na'am. Iya, na'am. Hadza baitu Ahmad. Ini rumah Ahmad. Kalau betul dia pakai na'am, teman. Langsung ditulis kembali dari kata hadza sampai Ahmad. Karena tidak ada ka-nya seperti ini, maka ditulis kembali kalau betul. Tapi kalau salah, lah bukan. Apakah ini rumah Ahmad? Bukan. Ini rumah, diganti rumahnya siapa? Ini rumahku. Nah, begitu caranya. Misalnya ini rumah Dinda. Oh, haza baitu. Berarti bukan baiti. Haza baitu Dinda. Haza baitu Soraya atau dan lain-lainnya. Itu sekedar contoh aja. Nah, jadi sudah paham. Apakah rumahnya jauh dari sekolah? Iya, rumah. Rumahnya jauh dari sekolah. Apakah rumahnya dekat? Tidak. Tadi tergantung. Jadi kalau jawabannya adalah na'am, maka ditulis kembali ini. Kecuali kalau ada ka diganti dengan ya sukun atau ki. Tapi kalau tidak ada, tulis ke aja semua. Apakah rumahnya jauh? Kalau jauh, na'am tulis kembali lagi setelah kata halnya. Begitulah. Kalau la berarti diganti kira-kira di belakangnya jauh apa dekat. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti boleh bertanya langsung sama Bapak, mau WA chat atau video call, boleh sekali-kali kita lihat tatap muka sama Bapak ya. Nah, sekali-kali nanti boleh kita belajar WA video call. Nah, video call kayaknya ada batasannya 8 orang. Kalian berapa kelas dalam satu kelas berapa orang? Nanti kita bisa bagi biasanya hari ini kita video call dengan 8 orang. Nah, nanti dibagi-bagi perempuannya dulu, nanti sama laki-lakinya lagi. Insya Allah bisa seperti itu Pak. Tapi kalau mau Pak, mau video call, oke kita video call. Mau jelaskan lagi, boleh. Silahkan bertanya. Nanti kita atur waktunya. Biar malam boleh, yang penting bukan jam tidur. Karena malam kita mau istirahat juga untuk sediakan tenaga untuk besok. Sekarang nomor 3, artikan lagi. Masmu, apa? Siapa nama Sodiki Hasan? Siapa nama teman laki-lakinya Hasan? Anak adik ini silahkan dijawab. Siapa nama Sodiki Hasan? Siapa nama teman laki atau sahabat laki-lakinya si Hasan tadi?
Nah, sekarang nomor 4. Pakai hal lagi. Tadi kalau hal antara na'am atau la, tapi setelah na'am, setelah la apa jawabannya? Hal Aisyah, apakah Aisyah tilmizatun, seorang murid perempuan di madrasah ibtidaiyah islami al-hukumiyah? Apakah Aisyah seorang siswa atau seorang murid di MI Madrasah Ibtidaiyah Islam Negeri? Ada tadi kita artikan. Silahkan dijawab. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 5. Ma'unwanu baitu Hasan. Di mana alamat rumah bukan Hasan, Husain ya. Di mana alamat rumah Husain? Oh, ini mudah pasti ini, ada sama di bacaan. Makanya tadi bacaannya harus diartikan dengan baik. Nah, jadi itulah tadi yang menjadi tugasnya. Ini bisa dikumpul selama Bapak kasih waktu selama 3 hari. 3 hari ya. 3 hari Bapak kasih waktu. Nanti Bapak input nilainya di e-learning. Mau input nilainya, makanya 3 hari usahakan. Jawabannya mudah semua insya Allah. Kalau bisa tadi dengar semua, tadi bisa mengartikan semua, insya Allah mudah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilal liqa'i. Sampai jumpa. Ma'assalam. Semoga selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.